Waktu seakan berhenti, seolah hanya ada mereka berdua di alam raya nan luas ini. Seolah Adam tengah terpaku karena baru menemukan Hawa, setelah pencariannya yang sekian puluh tahun mengelilingi dunia. Tempat demi tempat sudah ia jelajahi, dan di hutan ini, di kedalaman saharanan sunyi, di balik rerimbunan hutan yang bagai dalam fantasi, ia menemukan sosok wanita dalam kecantikan yang membekukan semua kegundahannya. Ada satu hal baru yang kini disadari Zafir, bahwa dirinya tidak akan pernah mampu melepaskan diri lagi dari bidadari menawan itu. Raini telah menjerat, kemudian membawa dirinya begitu jauh. Ia seolah menjelma menjadi kekasih paling didamba seluruh wanita di atas bumi ini. Perlakuan Zafir begitu lembut dan perhatian, seakan Raini adalah patung kaca yang rapuh. "Kau sangat manis, dan aku tidak ingin cepat-cepat melepaskanmu," bisik Zafir dengan tatapan menghujam yang digulung kabut. Mereka begitu dekat satu sama lain. Ketika di dalam labirin, Raini tidak merasa malu, karena cahaya redup menyembunyikan sebagian besar asetnya. Namun tidak demikian dengan sekarang. Sinar matahari menembus dengan indah ke dasar hutan, meski pepohonan amatlah lebat. Mentari seperti ingin bersekongkol dengan Zafir. Tapi mana Zafir peduli. Pria itu bahkan dengan lembut mendorong tubuh Raini. Punggungnya menyender pada batang pohon besar di belakang. Raini bahkan baru menyadari, begitu matanya memindai ke sekeliling. Mereka berada di dalam lekukan pohon besar, yang letaknya sungguh sangat tersembunyi. Di sekitar mereka, tampak rimbunan perdu pohon bunga-bunga liar. Keharuman eksotik yang menguar makin menambah romantis suasana. Sudah aku katakan, jangan memulai sesuatu yang kau tidak tahu akhirnya. Saat ini kita baru saja akan memulainya, jadi jangan harap aku akan berhenti melakukannya. Zafir menatap Raini tanpa berkedip. Mata birunya seolah sudah menenggelamkan Raini hingga ke dasar palung lautan paling dalam, dan kini ia tidak bisa lagi berenang ke tepian. Tapi ini di tengah hutan, bagaimana jika, sekali lagi ucapan Raini menggantung di udara. Aku menginginkanmu dengan segenap cinta yang ada di hatiku. Kau hanya milikku, dan hanya aku saja yang boleh memilikimu. Zafir berbisik dengan suara parau di telinga Raini. Sebelum membawa gadis itu melayang tinggi, menikmati indahnya awan surgawi dengan nyanyian para peri penabur asmara. Zafir menyentuh Raini dengan penuh kelembutan, dan rasa memiliki yang dalam. Tidak dipungkiri bahwa perasaan cinta itu, sudah tumbuh menggurita memenuhi hati mereka. Cinta keduanya hanya membutuhkan saling memahami satu sama lain, tidak memerlukan kata muluk-muluk untuk mengungkapkannya. Kita akan menginap di perkemahan. Tapi apa kau yakin kondisimu baik-baik saja? Tanya Zafir khawatir. Raini hanya mengangguk pelan. Apa tidak sebaiknya aku naik kuda sendiri saja? Raini hampir tertawa demi mendengar pertanyaan konyol suaminya. Rasa sakit itu sudah lewat. Raini tidak habis pikir, ketika melihat kudanya sudah melaju sendirian mendahului di depan. Tidak dipungkiri setelah penyerahan totalnya beberapa saat lalu, menimbulkan rasa ingin disentuh pria itu setiap saat. Kini hatinya dipenuhi rasa bahagia. Entah mengapa rasa nyaman itu menyeruak, seolah hidupnya memang tercipta hanya untuk Zafir.
Mereka tiba di perkemahan lebih lama dari waktu yang seharusnya. Untung saja hanya Ali yang mengetahui kedatangan Raini dan Zafir yang mengendap-endap. Meski tak ayal, pria itu terlihat mengerutkan kening, demi melihat penampilan luar biasa berantakan kedua orang itu. Tanpa menunggu lama, Zafir berhasil menggiring Raini masuk ke tenda. Tentu saja setelah terlebih dahulu menghadiahi Ali dengan pelototan super mautnya. Raini segera membersihkan diri. Zafir masuk ke dalam tenda, ketika Raini sudah membaringkan tubuh dalam keadaan setengah tertidur. Sepertinya pria itu baru menyelesaikan beberapa urusan terkait keamanan perkemahan mereka. "Zafir, apa yang kau lakukan?" "Aku mengantuk sayang," rengek Raini dengan mata sudah setengah terpejam. Ia menarik selimut hangat untuk menutupi tubuhnya, tapi Zafir menurunkannya lagi. Raini masih memunggungi sang suami, saat pria itu mulai melancarkan serangannya kembali. Bagaimanapun ia masih ingat susahnya perjalanan mereka, hingga tiba di perkemahan, tanpa orang lain mengetahui perbuatan mereka di hutan. Terlebih dengan kondisi mereka yang jauh dari rapi. Rambut Raini berantakan, sementara baju mereka sangat lusuh, seolah baru keluar dari peperangan. "Kau selalu terlihat sangat lezat," puji Zafir dengan suara sensual, ketika melihat Raini berusaha menjauh kembali. "Tapi kau perlu membersihkan diri dahulu Tuan Zafir. Aku tidak mau disentuh oleh pria berbau kuda, dan aku juga tidak akan mau melayani rayuanmu jika perutku dalam keadaan kosong," ancam Raini dengan tatapan tajam. Ia melihat seringai serigala berbulu domba dari bibir seksi Zafir. "Jangan coba-coba mendekatiku, atau kau tidak akan memperoleh apapun dariku." Zafir berdecak kesal, tapi akhirnya ia beranjak juga ke tempat mandi. Ia pun merasa seluruh tubuhnya sudah lengket karena keringat, dan air dingin pasti akan menyegarkan kembali. Bukan hanya segar, tapi ia akan siap bertempur kembali. Seringai licik terukir di bibirnya. Ia berjanji malam itu akan menjadi malam paling indah lagi, untuk mereka berdua. Entah mengapa, rasanya sudah tidak ada beban apapun di pundak Zafir. Kemudian rencana menghilangkan peraturan yang dirasa teramat konyol itu, tiba-tiba melintas di otaknya. Raini telah menguasai hampir seluruh hidupnya. Kini Raini telah menjadi milik Zafir seutuhnya. Ia sangat berharap ke depannya mereka dapat melalui semua berdua.